Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jaban Guru SDN 1 Patara yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan satu aktivitas di sekolah kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga umatnya, yang mudah-mudahan kita sekalian mendapat syafaat di akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya kompak dalam melaksanakan satu kegiatan guru penggerak, ya, yaitu sahabat kita, teman kita, saudara kita, satu nasib satu perjuangan, yaitu Ibu Dasti SPD. Ini mungkin perjalanan yang sudah berjalan sekitar 3 bulan, ya. Memang melelahkan, ya, perjalanan di guru penggerak, tapi juga menyenangkan, ya kan? Ada melelahkan, ada menyenangkan. Melelahkan ketika tugas mandi, tugas kena kamar ini bel jam 1, jika nak ke lembur, biasa lembur jam 4 atau dibuka. Alhamdulillah kan gitu. Kenapa? Itu dituntut. Jadi bergerak, guru penggerak itu bergerak siang dan malam, menggerakkan hatinya, menggerakkan pikirannya. Untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan, ya kan? Nah, ada satu yang perlu begitu kita ketahui, bahwa guru penggerak itu sangat perlu dukungan baik kepala sekolah dan guru-gurunya. Jadi tidak bisa bergerak sendiri, tapi bergerak bersama. Walaupun itu digerakkan oleh guru penggerak, itu luar biasa. Secara tidak langsung adalah menggerakkan ibu dan bapak, menggerakkan ibu dan bapak untuk ikut andil, ikut memberikan kontribusi demi kemajuan pendidikan. Ini bukan semata-mata nanti modul ini untuk Bu Dastinya saja hanya sebuah video, iya kan? Tapi untuk kemajuan kita selaku guru ketika kita mengajar di kelas. Sehingga saya berharap kita selaku guru di SDN 1 Patara harus semangat, harus ikut di dalamnya mendukung Ibu Dasti dalam melaksanakan pembelajaran CGP. Kenapa? Karena CGP itu bertujuan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, ya, kualitas pendidikan khususnya di SDN 1 Patara. Dengan adanya guru penggerak, insya Allah, dan saya berharap, saya yakin akan meningkat tingkat pendidikan yang ada di SDN 1 Patara. Bahkan guru-guru yang lain yang masih muda, Pak Tony, Pak Ajat, Bu Yati dan sebagainya bisa ikut di tahap berikutnya menjadi CGP. Nah, ini harapan saya selaku kepala sekolah Bu Dasti, saya mendukung penuh dengan Bu Dasti ikut CGP. Bahkan alhamdulillah sekarang sudah aksi nyata yang keberapa, Bu? Yang keempat. Sudah luar biasa, tinggal beberapa tahap lagi. Tapi Bu Dasti belum kelihatan lemah, bahkan kelihatan grace, seakan-akan mendapat suntikan-suntikan yang luar biasa. Dengan kegiatan CGP makin agresif, ya, luar biasa, makin pede kelihatannya, makin pede, lebih pede daripada kepala. Itu luar biasa.
Berarti dengan CGP ini tambah percaya diri, tambah yakin bahwa saya harus maju, bahwa saya harus sukses. Itu yang luar biasa. Itu harus diikuti oleh teman-teman yang lain. Saya harapkan. Nah ini di aksi nyata ini kami minta ikuti kepada Dewan Guru semuanya. Apa nanti yang dipaparkan oleh Ibu Dasti semata-mata adalah untuk kepentingan kita dalam dunia pendidikan, mengajar di SD 1 Pataran. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau terlalu banyak nanti menyita materi yang lain. Katanya jam 10 harus sudah selesai. Tadinya mau sampai jam 10:30 saya ngomong, tapi kan kasihan. Nah itu nanti materi tidak sampai. Apalagi melihat wajah-wajah yang ceria seperti ini. Jadi tambah mau ngomongnya lama sebetulnya kan gitu. Tapi itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Dewan Guru yang sama saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk bisa mengikuti dari tugas saya di calon guru penggerak tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak dan Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala karunia-Nya sekarang kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam juga mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, dan juga tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu taat kepada ajarannya. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan juga saya banggakan, walaupun dengan berat hati saya merasa gimana ya, bukannya merasa bersalah di saat jam KBM ya yang harus dilaksanakan Bapak dan Ibu, saya mengundang untuk bisa mengikuti kegiatan saya, untuk mendukung kegiatan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan judul yang ada di depan Bapak dan Ibu, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk bisa menyebarkan apa yang telah saya dapatkan di pembelajaran modul 1.4. Seperti yang telah kita ketahui Bapak dan Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya, Bapak dan Ibu, tujuan dari pendidikan menurut KHD ini adalah menuntun segala kodrat anak. Pendidikan otomatis itu berarti tugas dan kewajiban siapa? Kita selaku pendidik, yaitu menuntun. Maksud dari kata menuntun di sini berarti bukan menuntun menurut arti bahasa Sunda ya,
yang tangannya dipegang, dituntun gitu. Berarti Bapak dan Ibu, kita harus bisa memberi contoh, harus bisa menjadi tauladan. Bagi siapa? Itu bagi anak didik kita. Dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak. Maksudnya sesuai dengan kodrat yang ada di anak tersebut, bukan paksaan dari kita selaku gurunya. Nih kamu harus seperti ini. Kan kita selaku guru pasti ada ambisi kan, ada ambisi ini, anak harus seperti ini. Tidak. Jadi kita harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, konsep utama dari materi budaya positif ini ada 7. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi, yaitu posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Dari ketujuh konsep utama budaya positif, yang pertama yaitu adanya perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak dan Ibu, dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan juga nyaman. Untuk apa? Agar siswa mampu berpikir, bertindak, juga mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Dengan apa perubahan ini? Yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya, Bapak dan Ibu, perubahan paradigma belajar sekarang ini, pemerintah itu mencanangkannya tentang apa? Kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu, Bapak dan Ibu, kita sebagai pengajar itu harus melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Apa artinya? Kita yang dulu mengajar secara klasikal, ya, disamakan. Kita mengajar kalau perkalian disamaratakan, satu kelas kalau perkalian 6 semua seperti itu. Terus tidak ada tahapan-tahapan yang sesuai dengan perkembangan anak. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, Bapak dan Ibu, sekarang itu kita tuh dituntut harus menyesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan anak didik kita, dengan kemampuan anak didik kita. Tidak disamaratakan. Pembelajarannya itu tidak secara klasikal. Seperti itu. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu mungkin sudah paham atau mungkin juga sudah mengerti tentang profil pelajar Pancasila? Belum. Tapi sudah tahu kan komponen-komponennya dari profil pelajar Pancasila ini? Oke, yang pertama yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua tentang kebinekaan global. Ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Ya, dan pasti semua ini Bapak dan Ibu harus sudah memahaminya, ya. Nah, dari paradigma baru tersebut itu akan melahirkan dengan disiplin. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu dan sudah mendengar, bukan lagi mendengar, dan memahami tentang disiplin. Kira-kira disiplin itu apa, Bapak dan Ibu? Ya, peraturan. Mungkin dari Ibu Guru, disiplin itu
Iya, betul sekali, peraturan ya. Disiplin itu adalah peraturan. Namun, Bapak dan Ibu, dalam budaya kita, kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan untuk mendapat kepatuhan. Intinya kita tuh berarti harus patuh, betul tidak? Nah, betul iya. Kita sebagai pendidik, dari disiplin itu ada tujuannya. Apa itu tujuan kita sebagai pendidik untuk mendisiplinkan itu? Di mana agar terciptanya anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan juga memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Artinya, Bapak dan Ibu, si anak itu melakukan disiplin itu bukan ada dorongan dari luar, tapi kemauan dari diri dia sendiri. Dia melakukan, contohnya nih, kita contohkan hal kecil. Si anak itu membuang sampah, ya, membuang sampah. Apabila membuangnya ke tempatnya, itu berarti kan disiplin. Timbulnya itu si anak dari mana? Iya, harusnya keinginan diri sendiri, bukan mentang-mentang aduh ada ibu guru lewat, sampah tadi masukin ke tong sampah. Giliran tidak ada bapak ibu guru, main lung saja. Tidak seperti itu ya. Yang diharapkan itu kedisiplinan ini timbulnya dari dalam diri anak didik kita. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih tujuan disiplin positif ini? Tujuannya adalah sebagai penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman, apalagi juga itu tanpa hukuman. Ya, dengan keinginan sendiri, bukan kalau aduh itu ada bukaan, katanya itu baju lagi dikeluarin, setelah melihat buaan lewat, aduh masukin kan, takut dihukum. Nah, tidak seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya ingin melakukan suatu kegiatan. Silakan Bapak dan Ibu berhadap-hadapan dengan teman yang ada di sebelahnya. Sambil duduk saja. Yang duduk di sebelah kanan itu si A namanya. Yang merasa duduk di kanan aja si A, dan yang duduk di bagian kiri itu dinamakannya si B. Nah, yang merasa A, dengarkan. Kita bermain cobalah buka. Caranya, silakan Bapak yang merasa A, kepalkan tangan kanan Bapak dan Ibu. Kepalkan tangan kanannya. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu, di tangan Bapak dan Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan saja Pak Udi, walaupun di tangannya kosong, bayangkan saja ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, Bapak dan Ibu itu merasa takut ada yang merebutnya. Jadi apabila, pokoknya Pak Udi jangan dulu dibuka ya, harus apa namanya dijaga, harus dijaga ya, karena kan sesuatu yang berharga, jadi harus dijaga. Tugas dari B ya, bagaimana caranya agar mempisah kepalan tangan tersebut dan mengambil sesuatu yang berharga di dalamnya. Caranya sangat bebas Bapak Ibu, boleh dengan membujuk, menghardik juga boleh, bahkan mengintimidasi sampai memarahi juga boleh. Yang terpenting tujuannya bisa membuka kepalan tangan si A. Oke, bisa dimulai. Ya, oke. Tidak berhasil membuka. Gimana Pak Kasian? Oh, berarti Pak Udi walaupun
walaupun dibujuk dengan rayuan mau dikasih HP Ini pada mobil kan nggak mau. katanya walaupun diberi mobil juga nggak mau dibuka. Iya, berarti si Pauli bagus. Yang ini belum juga, udah digoda-goda mau uang yang merah kan? Katanya kurang ya Allah. Tapi berarti nggak berhasil ya, si B berarti nggak berhasil. Kalau ini kelompok yang ini berhasil bukanya. Belum ya, belum. Oke. Berarti Bapak dan Ibu yang berhasil membuka itu hanya Pak Ustadz saja. Kan bebas caranya. Kan caranya bebas. Berarti kan dengan berbagai cara boleh dilakukan. Ya dikolok katanya tuh ya. Nah, Bapak dan Ibu dari kegiatan yang tadi kita lakukan, apakah tangan tersebut dibukanya oleh si A atau oleh si B? Oleh siapa? Oleh si? Iya. Berdasarkan yang apa yang telah tadi saya jelaskan tentang kedisiplinan Bapak dan Ibu, berarti tangan tersebut dibukanya oleh si A. Ya, sehingga kita rangkumkan dari kegiatan tadi, disiplin itu adalah bukan suatu aturan, tetapi sebagai kontrol diri. Siapa yang tadi kontrol dirinya? Si A atau si B? Si A yang mengontrol diri sendiri. Nah, kita sendirilah yang memegang kontrol penuh atas diri kita. Walaupun dirayu dengan bagai apapun, tadi Pak Udi katanya walaupun oleh mobil juga mau dibeli mobil, dia tidak mau. Berarti Pak Udi sudah bisa mengontrol diri sendiri. Seperti itu. Pak Toto tadi kena rayuan gombal dari Pak Tony. Ya, dengan mudahnya dia membuka tangannya. Iya. Jadi dari hati kita itu karena tidak adanya kontrol diri dengan rayuan, jumpai dibuka. Ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, biar tidak jenuh ya, mari kita melakukan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya Bapak dan Ibu, silahkan tangannya yang kiri dengan seperti ini melakukan breathing ya. Terus tangannya kanan seperti menembak. Lalu dialihkan, nanti tangan yang kiri yang menembak, tangan kanan yang angkat dua. Bisa? Ya? Gantian. Bergantian. Ya, terus kalau yang masih belajar dicoba ini maksudnya melatih kefokusan Bapak dan Ibu. Ya, jangan di depan, Pak kasih di pinggir, jangan di depan, ya di pinggir. Ini di depan Bapak dan Ibu, nih, oke tembakan lagi. Dor, ya. Caranya Bapak dan Ibu, tangan kita, jari kita itu jangan dilihat. Kalau dilihat ya kita header, ya. Kita fokus pandangan ke depan. Jari itu tidak boleh dilihat. Yang itu perasaan kita, ya. Kalau sudah bisa boleh dipercepat. Oke. Oke, udah ada yang bisa? Udah ada yang bisa? Apa belajar tentang fokusan, dan ini juga Bapak dan Ibu untuk melatih otak Bapak dan Ibu. Ya, udah bisa ya, nanti bisa dipraktekkan juga di rumah. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya setelah melakukan ice breaking, dari kedisiplinan tadi Bapak dan Ibu, itu diakibatkan adanya motivasi dari perilaku manusia itu sendiri. Apa itu motivasi?
Motivasi itu dorongan. Dorongan dari mana? Yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun juga tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan pastikan kalau ada sesuatunya itu kan dari dorongan dari hati, ya. Nah, ada 3 motivasi dari perilaku manusia tersebut. Ada motivasi yang dari dalam dan ada juga motivasi yang dari luar. Apa saja yang termasuk motivasi dari dalam itu? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Seperti yang tadi di awal dibahas, yaitu tentang motivasi intrinsik, ya, timbul dari diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Sedangkan motivasi dari luar atau eksternal adalah untuk menghindari, salah satunya ya, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ya. Jadi si anak itu atau mungkin juga kita sendiri melakukan kedisiplinan itu karena ketidaknyamanan. Ya. Tidak usah diutarakan karena mungkin Bapak dan Ibu juga menjawab dari hati diri sendiri. Ya. Nah, yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Salah satu contoh kalau kita di sekolah saja, ada anak yang kayak kelihatannya pingin dinilai baik oleh bapak ibu gurunya. Pasti kan ada ya di kelas masing-masing suka ada siswa yang kelihatannya pingin sama gurunya dilihat baik gitu ya. Nah, di saat bapak dan ibu guru masuk ke kelas, ada anak yang kelihatannya pingin dicari perhatian dari gurunya. Ya. Nah, hal tersebut bapak dan ibu karena mengapa? Karena ingin adanya penghargaan dari kita selaku guru. Ini iya ya nak, ternyata kamu mah anaknya baik, ternyata kamu mah anaknya soleh, seperti itu. Ya. Nah, bapak dan ibu, menurut bapak dan ibu, dari motivasi yang telah tadi dijelaskan, kira-kira apa yang mendasari perilaku kebanyakan di sekolah kita atau di kelas bapak ibu aja dulu? Kira-kira motivasi yang mana? Apakah dari dalam ataukah dari luar? Dari mana bapak dan ibu? Dari luar, jujur saja. Ya, dari luar. Memang kebanyakan bapak dan ibu, khususnya di sekolah dasar, itu anak-anak melakukan sesuatu itu, melakukan kedisiplinan itu karenanya ada motivasi dari luar. Yaitu tadi karena merasa takut dihukum, karena ingin dihargai orang lain, tidak timbul dari keinginan mereka sendiri. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari motivasi tadi Bapak dan Ibu, itu ada kebutuhan dasar manusia yang mereka lakukan. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungannya dengan hal fisik. Apa itu? Yang pertama makan. Ya kan, kalau lapar kan untuk bertahan hidup kita makan, minum, betul sekali Pak Udi. Terus kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi? Tempat tinggal, ya kan, untuk bertahan hidup. Yang kedua itu karena kebutuhan dasarnya ingin diterima dan disayang. Ya, jadi apabila Bapak dan Ibu menemukan anak didik kita di kelas itu yang suka caper-caper, cari perhatian seperti tadi, itu karena mereka ingin diterima dan disayang. Jadi kita selaku bapak ibu gurunya harus bisa memahami hal tersebut. Ya. Yang ketiga, bapak dan ibu, kebutuhan dasar manusianya adalah penguasaan. Maksudnya si anak itu pingin berkuasa, kekeh tuh,
Ya, pingin menang sendiri. Salah satu contohnya, kalau anak didik kita sama teman kan belum tentu akur setiap hari. Suka ada berantemnya. Nah, pasti salah satu anak tersebut ingin adanya penguasaan, ingin menang sendiri. Kekehtean namanya ya, kita selaku gurunya harus bisa memahami. Yang keempat, ada yang namanya kebutuhan dasar kebebasan. Maksudnya, Bapak dan Ibu, si anak ini pingin bebas, pingin merdeka, tidak ada paksaan. Ya. Dan yang terakhir adanya kesenangan. Apa maksudnya? Si anak itu ingin bersenang-senang di sekolah tuh. Makanya kalau Bapak dan Ibu yang sama mempunyai anak, itu kan ke anak sekolah tuh tingkah belajar, suka belajar. Jangan seperti itu Bapak dan Ibu. Karena dari 5 kebutuhan manusia itu, anak itu adanya kesenangan. Biarkan mereka ke sekolah itu untuk bersenang-senang, ya. Nah, Bapak dan Ibu, di kelas itu kira-kira pernah nggak sih menemukan anak yang suka iseng? Lagi berbaris, yang satu rata senggol lagi, sedang olahraga. Apa nama menurut kata kita mah tingkah gitu ya, suka iseng kepada temannya. Banyak pasti ya, iya banyak. Anak didik kita itu seperti itu. Kita Bapak dan Ibu sebagai guru harus bisa memahaminya. Mengapa? Karena anak tersebut mungkin sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan apa coba? Kalau yang suka iseng, kesenangan, resep. Saya sendiri pernah menanyakan kepada anak yang suka iseng, kamu tuh kenapa sih? Kayaknya kalau teman kamu tidak diganggu tuh kamu kayaknya pusing. Iya Bu, tujuannya apa? Resep baik gitu. Oh, berarti dengan keisengan itu ada suatu kesenangan. Makanya kita sebagai guru jangan ke anak tersebut menyalahkan, apalagi menghukum. Mana masuk iseng baik, lari binatang 10 keliling. Tidak boleh seperti itu. Ya, iya. Nah, Bapak dan Ibu, kata disiplin ini, Bapak dan Ibu, ada loh disiplin dengan identitas gagal. Artinya, Bapak dan Ibu, itu disiplin tetapi tidak diperbolehkan. Apa itu? Yang pertama ada hukuman dan yang kedua ada penghargaan. Ya. Mengapa hukuman itu disebutnya identitas gagal atau tidak diperbolehkan? Yang pertama, karena menyakitkan, betul tidak? Betul. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, merasa takut. Nih, andaikan Pak Udi mau menghukum, kalau menghukum itu otomatis dengan mimik wajahnya tersenyum atau mata melotot itu. Dua mata melotot ya, pipi juga merah. Itu kan berarti membuat anak menjadi takut ya. Iya. Yang keempat, murid menyembunyikan kesalahan. Karena Pak Udi selalu menghukum, jadi apabila ada anak yang melakukan kesalahan, enggak Pak, enggak, nah disembunyikan karena takut dihukum sama Pak Udi. Ya, iya betul sekali Pak Udi. Dan yang terakhir, inilah yang berbahaya, murid menjadi rendah diri alias minder, gitu ya, seperti itu. Yang kedua, disiplin dengan identitas gagal itu yaitu penghargaan. Coba Bapak dan Ibu biasanya suka memberi penghargaan ya sama anak didiknya. Nah, setelah tahu ini jangan dilakukan. Mengapa? Karena ini tidak efektif. Jadi si anak nanti melakukan kedisiplinan itu karena tidak ada penghargaan dari kita, cenada aina mahmud, iya tidak melakukan lagi. Contohnya ada anak namanya Nenia. Nenia, kamu kalau tiap hari itu harus memakai seragam dengan rapi. Iya Bu, tapi ada ininya enggak, atau mungkin dengan tidak jujur juga seandainya kita di kelas bisa gini, anak yang setiap harinya selalu memakai pakaian rapi,
akan Bapak kasih hadiah. Nah, dengan hadiahnya apa Pak? Permen. Padahal Pak sepele cuma permen ya, tapi tidak diperbolehkan. Ya, mengapa juga? Karena itu akan merusak hubungan. Maksud hubungan itu begini Bapak dan Ibu, apabila suatu saat kita lupa, iya sih itu teh melakukan disiplin ini nggak Bapak permen, lupa kata Bapak gurunya ini si anak baca, nah kata Bapak guru yang tadi ada permen, ini tuh ngasih permennya, nah, seperti itu ya. Mematikan kreativitas juga, dan yang terakhir adalah merampas hak menghargai diri. Dan Bapak dan Ibu, selain disiplin dengan identitas gagal, ada disiplin yang dianjurkan, ada disiplin yang diperbolehkan, ada yaitu konsekuensi dan restitusi. Ya. Apa itu konsekuensi? Kamu makan apa? Makan cabai, pasti pedas. Kamu main sepeda dengan bermain di tingkat tentu, ya nanti konsekuensinya jatuh. Berarti konsekuensi itu Tanggung jawab. bertanggung jawab. Nah, kita hubungkan nih di anak didik kita, ya. Dengan konsekuensi itu, dengan pertanggungjawaban itu, Bapak dan Ibu, adalah suatu penguatan dalam jangka pendek. Pertanggungjawabannya. Yang kedua, murid itu merasa menghormati peraturan, dan yang ketiga, stimulus respon. Maksud dari stimulus respon di sini, Bapak dan Ibu, apabila ada anak yang melakukan disipliner atau tidak disiplin, contohnya kita di kelas di saat pembelajaran ada anak biasa yang suka iseng, contohnya ya, anak yang lagi duduknya berdiri, oleh salah satu temannya si kursinya itu diambil. Di saat anak itu mau duduk, otomatis jadi gimana? Jatuh. Ya, terjatuh. Kita selaku guru ke anak yang melakukan hal tersebut tidak seperti kamu melakukan itu, sini kamu akan ibu hukum. Tidak seperti itu. Tapi kita begini, nak, kamu melakukan hal itu, tuh teman kamu seperti itu. Coba sekarang kamu dia minta maaf sama teman kamu. Coba itu kursinya beresin lagi, benerin lagi. Itu teman kamu yang lagi nangis, coba kamu biar tidak nangis harus bagaimana? Kita yang menyuruh anak tersebut. Jadi si anak tuh disuruh melakukan ini. Nah, kalau namanya stimulus respon. Itu yang kita konsekuensi. Berbeda Bapak dan Ibu dengan yang namanya restitusi. Sama, ini adalah pertanggungjawaban, ya, tapi Bapak dan Ibu dengan restitusi ini, anak itu, murid itu akan bersemangat, ya, bersemangat memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Karena di restitusi ada yang namanya posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Yaitu si anak tersebut melakukan pertanggungjawabannya dengan yang mereka inginkan. Bukan seperti tadi yang stimulus respon, guru yang menyuruh begini. Kalau posisi kontrol mah anak sendiri. Oh iya Bu, maaf, nanti saya akan minta maaf sama teman yang telah saya jatuhkan. Nanti saya akan mengambil bangku lagi benerin. Nanti saya akan biar teman saya tidak nangis gitu, mau dirayu-rayu, seperti itu perbedaannya, ya. Nah, dari posisi kontrol tersebut Bapak dan Ibu, kita juga sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua teman, ketiga pembuat merasa bersalah, keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Coba Bapak dan Ibu, di sini yang kelima posisi kontrol itu, kira-kira Bapak dan Ibu ada di posisi yang mana? Pak Udi ada di posisi yang mana?
Mikir. Di posisi temankah atau penghukum? Apa? Memantau. Pak Udi merasa dirinya selama menjadi guru ini menjadi pemantau. Kalau dari Ibu Guru Bu Li, Dari teman aja. oh jadi teman aja, berarti yang selama ini Ibu lakukan di kelas itu menjadi teman bagi anak didiknya. Oke. Ini sebelum kita ulas ya. Nah, Bapak dan Ibu, posisi kontrol kita sebagai guru yang pertama adalah penghukum. Apa itu penghukum, Bapak dan Ibu? Nah, seorang penghukum ini bisa menggunakan fisik maupun juga verbal. Di mana orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Artinya Bapak dan Ibu tuh kayak punya, Ibu Bapak tuh di sekolah tuh merasa begini, wing mah guru, kumacik wing baik. Jadi ke anak yang yang melanggar disiplin, yang tidak melakukan kedisiplinan, kamu harus seperti ini. Atau juga kamu yang melakukannya, sana lari di lapangan. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Silakan kamu membersihkan WC. Nah, seperti itu. Jadi langsung memponis anak itu dan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang negatif. Yang kedua, Bapak dan Ibu, tadi yang dikatakan Buli, dia menjawabnya sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini, Buli, tidak akan menyakiti murid, betul tidak? Iya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dengan cara persuasi. Apa itu? Dengan cara ajakan, rayuan ya. Jadi dirayu gitu kepada anak yang tidak disiplin ini. Posisi teman pada guru ini bisa bersifat negatif atau juga positif. Nah, sisi positif dari posisi kontrol guru sebagai teman ini, yaitu akan terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Ya, udah pasti ya kalau ada guru yang di posisi kontrol, anak-anak kayaknya senang ya. Lelendean, kalau nanti kita tidak dianggapnya teman, ngomong seenak mereka ya, gitu. Betul tidak? Iya, karena menganggapnya teman. Itu kenapa? Karena ya Bapak Ibu gurunya yang pertama memposisikannya sebagai teman, ya anak juga seperti itu. Ya. Sisi negatifnya Bapak dan Ibu, sebenarnya anak itu kayak kurang menghargai. Betul? Iya, karena posisinya teman. Kurang selain dari kurang menghargai, jadi anak itu apa yang kita omongkan juga kayaknya tidak begitu didengar ya Pak Kasim. Iya, nggak begitu segan katanya seperti itu. Nah, posisi kontrol yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Maksudnya Bapak dan Ibu, kita itu untuk menghadapi anak yang tidak disiplin ini biasanya dengan menggunakan bahasa yang lembut dan juga memanfaatkan keheningan, ya, sehingga membuat orang lain tidak nyaman, bersalah, bahkan sampai rendah diri. Apabila kita contohkan di kelas, Bapak dan Ibu, pernah tidak sibuk Bapak kita ada di posisi seperti ini, membuat merasa bersalah kepada anak didik kita? Apa sih? Pernah ya Pak? Contohnya, ada anak yang tidak mengerjakan PR. Mungkin Pak Kasim bilangnya seperti ini. Kamu tuh kenapa sih nggak mengerjakan PR? Bapak benar-benar kecewa sama kamu. Kan anak tuh merasa, gimana ini? Pak Kasim kecewa sama saya. Aduh, saya harus bagaimana? Mungkin di dalam hati anak seperti itu kan? Iya. Yang keempat ada pemantau. Memantau di sini artinya Bapak dan Ibu, kita itu mengawasi, ya. Nah, di saat kita sedang mengawasi,
kita itu yang bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Salah satu contohnya, Bapak dan Ibu, apabila ada anak yang tidak mengerjakan PR, dalam posisi ini kita tidak membiarkan. Nah, karena kamu tidak mengerjakan PR, silakan kerjakan PR-nya. Nanti akan 10 menit kemudian ibu akan melihat pekerjaan kamu. Nah, itu posisi pemantau. Jadi tidak, ya udah kalau nggak dikerjakan, kerjakan dulu. Kitanya di kantor tidak melihat pekerjaan anak tersebut. Di posisi pemantau ini, kegiatan anak dalam hal apapun berarti kita selalu memantau, selalu melihat dikerjakan atau tidak, selesai atau tidak, seperti itu. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, posisi kontrolnya yaitu manajer. Nah, di posisi ini, Bapak dan Ibu, guru tersebut ya kita berbuat sesuatu bersama dengan murid, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan terhadap perilaku yang telah dilakukannya. Ya, di mana murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kita dan anak didiklah yang akan mempertanggungjawabkan. Apabila ada anak yang melakukan kesalahan, kita tanya, terus anak sendiri yang akan oh iya Bu, nanti saya akan begini. Oh iya, nanti saya akan begini. Jadi bukan kita yang mengharuskan anak seperti ini. Iya Bapak dan Ibu. Nah, dari kelima posisi kontrol yang telah tadi dijelaskan, dari penghukum, teman, pemuat merasa bersalah, pemantau dan juga manajer, Bapak dan Ibu, kira-kira tadi dengan jawaban pertama dan setelah dijelaskan masih sama tidak? Tidak. Tadi Bu Li bilangnya posisinya teman, setelah dijelaskan tetap jawabannya posisi teman atau mungkin ada tambahan? Iya Bu, tapi teman sama apa gitu. Posisi itu tidak mesti kita harus satu sih sebenarnya. Kira-kira sama apa? Harusnya manajer. Iya, betul sekali. Harusnya posisi teman sama pemantau. iya, betul sekali, di posisi manajer ya. Kalau Pak Udi tadi katanya di posisi pemantau. Kalau sekarang setelah ada penjelasan Pak Udi, kenapa jadi yang jelek ya? Enggak lah Pak. Iya, pemantau juga bagus Pak Udi. Iya, tapi sebaiknya kita sebagai guru harus di posisi manajer ya. Kenapa Pak Udi? Ini di posisi manajer itu memang memiliki keterampilan di mana posisi itu bisa dilakukan di posisi teman dan juga di posisi pemantau ya. Ya kalau penghukum ya tidak boleh lah ya. Nah, Bapak dan Ibu, posisi kontrol manakah yang paling cocok diterapkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita? Apa? Manajer. Iya, manajer ya. Itu yang paling baik ya. Nah, pusing ya. Biasa kalau sudah pusing kita speaking lagi biar paham. Karena kalau terus dilanjutkan kata Pak Asimah katanya nanti akan error gitu ya. Iya, bisa terbakar katanya otaknya ya. Yang mudah-mudah saja Bapak dan Ibu, apabila clue-nya seperti ini, pagi Bapak dan Ibu memegang kepala, siang memegang hidung, sore memegang telinga, dan malam memegang pipi. Gunakan kedua tangan Bapak dan Ibu. Ya, nah. Ulangi, kepala itu pagi, iya, siang hidung, sore, malam. Siap
ya. Tangannya harus dua ya. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz udah hafal betul nih kalau salah ya Pak ya. Kita coba ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, sekarang instruksi, ada instruksi, tidak dilaksanakan secara langsung ya. Siap? Malam, pagi, sore, siang, pagi, malam. Oke, sekarang punya 2 atau 3 kali ya. Siap? Pagi, siang, dan malam. Pagi, siang, dan malam. Sore, malam, pagi, malam. Sore, malam, pagi, malam. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Alhamdulillah, ternyata Bapak dan Ibu fokus ya. Gimana? Masih ngantuk atau udah? Oh iya, udah mencair ya, terlihat tersenyum. Mungkin mau es breaking yang lain lagi? Oh, ada. Iya. Kalau saya bilang kepala, bilang kepala, menjawabnya botak. Bukan botak, sebaliknya batok. Kebalikan ininya, Antoni. Kalau saya bilang kelapa, yang harusnya batok, Bapak bilangnya botak. Ya, Antonin. Ngerti ya? Iya. Ulangi lagi, kalau kelapa bilangnya botak. Awas. Antonin ya. Ulangi lagi, kayaknya belum fokus. Kalau kepala, kelapa. Iya, itu kan gampang ya. Kalau otak butak. Iya betul sekali, kalau otak mau butak katanya. Iya, siap ya Bapak Ibu, fokus ya. Kelapa, kepala, batok, iya, alhamdulillah ya. Udah tidak pusing lagi ya. Iya, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Di sini dari kelima posisi kontrol ada 2 kasus. Saya ingin mencoba tadi kefokusan Bapak dan Ibu, kira-kira ini adanya di posisi kontrol yang pertama. Dibacakan atau mau dibaca-baca sendiri saja? Tidak terlihat ya. Nah, Bapak dan Ibu, ada yang namanya Ibu Dani, Ibu guru nih. Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Ini diganti jadi Bu Epi karena guru bahasa Inggrisnya Bu Epi ya. Iya, Bu ya. Ibu Epi sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Pak Jar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tan acuh pada pelajarannya. Pak Jar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Ini agak galak-galak juga nih Bu Epi ya. Maju ke depan, kerjakan di papan tulis, katanya. Pak Jar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Pak Jar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol yang ada di tangannya. Ayo Pak Jar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Coba kira-kira siapa yang bisa? Kata Bu Epi nih, kayaknya agak-agak galak ya. Pak Jar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Pak Jar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan juga nilai-nilainya pun tidak baik. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Pak Jar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Pak Jar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?
dan Fajar pun dia membisu. Kira-kira dari kasus ini posisi kontrol mana yang dilakukan oleh Ibu Dani, Pak Ustadz? Teman. Yang lain? Awal-awal penghukum. Awal-awal kalau menjawab penghukum di kalimat mananya yang ada penghukum? Disuruh ke depan. Disuruh ke depan. Merasa bersalah. Kalau penghukum ini berarti kita ada kata-kata yang kira-kira menghukum, ada sebetuk atau mungkin ancaman atau itu di sini tidak ada ya. Iya. Tadi bilangnya teman. Temannya di kalimat yang mana? Tadi yang menjawab teman siapa ya? Saya, tapi ganti. Iya. Artinya bukan teman tapi apa? Merasa bersalah. Di kalimat yang mana, Bapak? Di paling bawah itu. Ya, yang mana? Bacakan. Ibu sudah mengajarkan kamu capek-capek gitu kan. Nah, sehingga anak merasa bersalah. Tidak memahami. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Pak Ustadz ya. Di cerita ini, di kasus ini, Ibu Guru Epi itu adanya di posisi kontrol, iya. Yaitu di posisi kontrol, ini yang mana jadi ke itu ya. Nah, pembuat merasa bersalah. Jadi kita harus memahami kalimat-kalimatnya dulu. Ya. Untuk kasus yang kedua, ini agak panjang nih. Ini diganti aja ya Pak Gurunya sama Pak Kasim. Sabrina hari ini bangun terlambat dan ia terburu-buru sampai di sekolah. Muridnya? Oh boleh, boleh. Siapa mau diganti sama siapa Pak? Jihan atau siapa lah? Oh Jihan boleh. Jihan hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan. Di depan pintu kelas ya, Pak Kasim memperhatikan sepatu Jihan yang berwarna coklat. Jihan berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Kasim menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Kok Sabrina ya Jihan ya? Jihan menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali ke rumah karena rumahnya jauh sekali, Pak Kasim tetap bersikeras ya pada peraturan yang ada di sekolah dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, kata Pak Kasim. Nah, di sini Jihan meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Kasim agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Kasim tidak mau tahu. Ya, dari kasus ini Bapak dan Ibu berada di posisi mana yang dilakukan oleh Pak Guru Kasim tersebut? Iya, betul sekali, sebagai penghukum. Itu sebetulnya boleh atau tidak Bapak yang Bapak lakukan? Sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh, karena sekarang udah tahu tentang proses itu mana dia. Oke, terima kasih. Betul sekali Bapak Kasim ya. Berarti kita itu seperti tadi yang dijelaskan, kita sekarang itu disiplin itu tidak boleh dengan adanya hukuman. Kan tadi bisa merendahkan anak ya, seperti itu. Untuk keyakinan kelas Bapak dan Ibu ya, dari posisi surat pendapat tentang peraturan yang disepakati bersama, maksudnya warga kelas itu kita, guru sama murid.
Yang kedua, mencatat semua pendapat yang muncul. Jadi pendapat-pendapat dari anak didik kita nih dicatat oleh kita ya. Mengubah redaksinya dalam kalimat positif. Yang keempat, meninjau kembali. Barangkali ada yang keliru ya. Yang selanjutnya, apabila peraturan tersebut sudah disepakati ya oleh seluruh warga kelas, maka harus ditandatangani. Semua anak harus menandatanganinya. Yang terakhir, memajangkannya di dinding, yaitu di tempat yang mudah terlihat. Ini satu lagi Bapak dan Ibu, dari tentang restitusi yang tadi. Ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, segitiga restitusi ini adalah materi yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Hal ini saya lakukan agar membantu siswa memperbaiki diri dalam untuk karakternya menjadi lebih baik lagi, memperbaiki hubungan ya. Nah, Bapak dan Ibu, di segitiga restitusi ini bukanlah untuk menembus kesalahan yang anak lakukan, tapi ini adalah sebuah tawaran, bukan juga sebuah paksaan. Di sini saya akan menayangkan salah satu video tentang segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru harus menanyakan keyakinan. Maaf. Sebentar. Ini tes suaranya. 3. Nah, Bapak dan Ibu, di sini akan saya contohkan salah satu penerapan dari segitiga restitusi. Semua orang pernah melakukan termasuk ibu. Namun setiap tindakan kita itu pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu melakukan hal tersebut? Kamu masih ingat nggak? Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Keyakinan kelas ini. Nah, ibu guru ini menanyakan keyakinan kelasnya kepada anak didiknya. Lalu apakah kamu mengetahui? Jadi dengan sendirinya anak tersebut yang akan menjawab dan juga mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Ya, pertanggung jawabannya iya. Nah, Bapak dan Ibu, udah di slide terakhir nih. Sekian, terima kasih ya. Mungkin Bapak dan Ibu, diseminasi dari saya dicukupkan sampai di sini. Pasti banyak kekurangannya. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang menyinggung Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh saya bermanfaat, khususnya buat saya sendiri, umumnya buat Bapak dan Ibu guru semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya sudah menyimak dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh Ibu dan sangat luar biasa, sangat jelas apa yang disampaikan, dan ternyata dalam keseharian kita dalam melakukan pembelajaran dan
membuat kedisiplinan di sekolah ternyata masih banyak hal-hal yang dianggap kurang tepat. Dan sekarang kita bisa memperbaiki setelah kita menyimak pemaparan dari Ibu tadi. Ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memperhatikan penjelasan dari calon guru penggerak Budas di SPDI, alhamdulillah sekarang sudah ada pencerahan. Selama ini saya di sini selaku guru, ternyata dalam posisi kontrol di sini banyak hal yang selalu dilakukan, yaitu tentang yang penghukuman, ada teman dan selainnya. Saya selaku guru kadang-kadang sering diserahkan sama murid itu teman, ya. Kadang-kadang sekarang sudah ada penjelasan dari Ibu Dasti ini, ya, sama saya. Alhamdulillah sekarang mau dirubah, yaitu sebagai manajer, ya. Jadi alhamdulillah untuk itu kepada yang lain juga mungkin barangkali nanti mudah-mudahan sama seperti saya. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sama penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.